Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang peran penyebaran agama di Indonesia, khususnya Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Baik, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak Bapak Mustafa Kamal agar memimpin doa. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni. Ini. Jangan bercanda. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mustafa Kamal yang sudah memimpin doa ya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Bapak akan bagi PPT-nya dan diperlihatkan dengan baik-baik. Dilihat dengan baik-baik. Oke, Pak. Oke, Pak. Mana? Bapak Mustafa Kamal apakah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, pertama kita akan melihat peran tokoh ulama dan penyebaran Islam di Indonesia. Inilah tujuan kita dalam mempelajari pelajari siswa. Maaf ya, jaringannya sedikit lag sekali. Pertama kita lihat ya, dakwah Islam periode para Wali Songo ini sebelum Wali Songo masuk ke dalam Indonesia. Inilah kondisi dakwah di Indonesia sebelum kita masuk. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 melalui pedagang Arab dan sekitar abad ke-10 terjadi migrasi besar-besaran dari bangsa Persia oleh beberapa keluarga, di antaranya keluarga Lor, Jawani, Syiah, dan Burmai. Penyebaran Islam di Indonesia para Wali Songo dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dan juga para pedagang Arab dan Persia. Jadi sebelum Islam itu datang ke Indonesia, sebelum Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia, sebenarnya sudah ada eh, pelaksanaan penyebaran itu sendiri, tapi dilaksanakan oleh para pedagang yang datang dari Arab dan juga Persia. Tapi belum sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut ya. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo yang berarti Wali Sembilan yang terpuji, dan istilah Sunan yang berarti dalam istilah Jawa kuno bermakna menghormati. Jadi istilah Sunan ini tidak hanya sekedar diberikan saja kepada Wali Songo itu, tapi ada maknanya. Para Wali Songo melakukan dakwahnya melalui pendekatan budaya yang di masyarakat setempat seperti wayang, tembang, atau syair Jawa yang dipadukan dengan ajaran Islam. Dan inilah Sunan Wali Songo tersebut yang ke-9 ini. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu metode dakwah. Jadi Wali Songo ini tidak ada beberapa strategi dan juga metode ini yang dilakukan oleh Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Beberapa metode yang dilakukan para Wali Songo tersebut adalah pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi, keteladanan, pendidikan, biksah dan ekspansi, kesenian dan silaturahmi. Bapak Arab tidak dijelaskan lagi ya negara-negara ini. So, nah Bapak saja nanti mencari bagaimana metode ini semuanya. Pak. Nah inilah dia ke-9 wali tersebut. Pertama Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Beliau digelar juga yang Syekh Maghribi karena beliau ini datang dari daerah Maghrib, dari daerah terbenamnya matahari yaitu daerah Maroko. Yang kedua Sunan Ampel, Raden Rahmat. Raden Rahmat ini dipanggil oleh kerajaan Majapahit yang mengalami kemunduran untuk memperbaiki situasi. Jadi pada waktu itu kerajaan Majapahit sedang mengalami degradasi ataupun kemunduran. Masih itulah mereka mengambil Sunan Ampel untuk
memperbaiki kembali keadaan mereka. Tadi metode-metode yang Bapak katakan tadi, Bapak harap kalian mencari apa saja metode yang dilakukan oleh para sunan tersebut. Di sini juga sudah Bapak jelaskan ya. Ini semuanya Sunan Bonang, Sunan Kudus. Yang keenam, oke, yang ketiga Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang ini merupakan anak kandung dari Sunan Ampel dan beliau berdakwah melalui seni dan syair-syair. Yang keempat Sunan Derajat Raden Kosim. Metode dakwahnya yang inilah yang empat ini. Tapi sebenarnya masih ada, tapi lihat saja di buku sejarah peradaban Islam dan juga sejarah pendidikan itu juga ada. Yang kelima adalah Sunan Kudus Said Ja'far Shadiq Asmat Khan. Sunan Kudus belajar dengan Sunan Ngudung dan Kiai Lengsing dan Sunan Ampel. Jadi banyak sekali guru daripada Sunan Kudus termasuk itu Sunan Ampel tadi yang Sunan yang kedua. Dan inilah metode yang dilakukan oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa tersebut. Selanjutnya itu Sunan Giri, Sunan Al-Yakin. Sunan Giri ini anak dari Maulana Ishaq, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Itu Sunan yang pertama tadi itu Sunan Gresik. Adapun metode dakwahnya ini yang ketiga ini, mulai pendidikan, politik, dan juga budaya. Yang ketujuh Sunan Kalijaga. Para Sunan Kalijaga ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, mungkin anak juga sudah tahu. Yang tinggal dua lagi. Yang dua lagi itu Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Inilah dia untuk rapi dan juga bagaimana metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria dan juga Sunan Gunung Jati tersebut. Para nah, Bapak melihatnya, memperhatikan bagaimana sebenarnya metode-metode yang dilakukan oleh para 9 sunan yang tadi. Baik, Pak. Ada beberapa hikmah dan pesan yang bisa kita ambil dari sejarah Wali Songo ini. Itu di sini ada bab tiga hikmah yang Bapak tuliskan ya. Pertama, berdakwah dengan cara lemah lembut. Jadi kalau kita ingin berdakwah itu dengan cara lembut, bukan kasar ya. Yang kedua, berdakwah menggunakan budaya yang ada tanpa menghilangkan budaya tersebut. Kita mengambil budaya yang ada pada daerah tersebut, tapi tidak menghilangkannya. Seperti yang dilakukan oleh para wali songo tersebut, yaitu dengan menggunakan wayang. Yang ketiga, nilai sosial yang tinggi akan mengikat masyarakat. Jadi para sunan ini sudah beribadah dengan sangat kuat dan juga amalan yang sangat tinggi, tapi mereka juga nilai sosialnya sangat tinggi. Ya sekali dengan kita zaman sekarang ini, nilai sosialnya sudah rendah, ibadahnya juga sangat rendah juga. Oke, inilah coba diperhatikan dengan baik-baik ya. Bapak akan diterangkan di mana saja tempat-tempat sunan tersebut. Yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik ini berada di sini, di dekat Surabaya. Mana tadi? Dekat Surabaya, Pak. Oke. Yang kedua Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel ini di sini ya, Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang. Sunan Bonang ini di sini juga. Sebenarnya berdekatan semuanya ini. Yang keempat Sunan Derajat. Sunan Derajat juga masih di Gresik ya. Mungkin pada waktu itu keadaan Islamnya masih belum tersebar luas. Tapi ini masih daerah-daerahnya, daerah dari Sunan tersebut. Kalau penyebarannya berbeda nanti. Itulah tugas kalian nanti yang mencari di mana saja daerah-daerah yang telah dikuasai oleh para Sunan tersebut dalam menyebarkan agama Islam. Baik, Pak. Yang keenam, yang kelima Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga ini di sini juga di Tuban. Sama seperti Sunan Bonang tadi. Ini masih daerah asalnya. Yang keenam Sunan Kudus. Kalau Sunan Kudus ini di sini sudah agak jauh dari Sunan yang ke-5 tadi. Ketujuh Sunan Muria. Sunan Muria ini berada di Demak. Ya Demak ini di sini masih berdekatan dengan Sunan Kudus tadi. Yang kedelapan yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini paling jauh, itu di Cirebon, sudah memasuki daerah Jawa Barat. Yang terakhir yaitu Sunan Giri. Beranjak kembali ke yang awal yaitu Sunan Gresik tadi. Jadi di sini juga Sunan Giri. Oke ya. Kalian sudah paham ya materi yang Bapak sampaikan? Insya Allah bisa, Pak.
Oke, nanti kalau kita sudah selesai belajar pembelajaran ini untuk Arab, kalian mencari di mana saja daerah penyebaran agama Islam tersebut dengan melingkari beberapa peta di sini. Ataupun diterangkanlah dibuat satu file ya, dikirim nanti ke grup kita, grup ya kita. Jelaskan di mana saja daerah-daerah penyebaran Wali Songo tersebut dan mengapa para Wali Songo tersebut berdakwah di daerah tersebut. Jadi tidak hanya menuliskan oh, penyebarannya saja, tapi ada alasan mengapa para Wali Songo itu menyebarkannya. Oke, Ya Pak, baik Pak. sebagai penutup, apakah ada pertanyaan? Iya Pak. Oke, karena sudah tidak ada, Bapak akan tutup pembelajaran kita hari ini. Mungkin kita tutup juga dengan doa ya, agar lebih mendapat keberkahan. Oke, kepada Bapak Kamal, ditutup pembelajarannya. Ya Pak. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sudah ya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir. Jangan lupa terus belajar dan juga mencari di mana saja penyebaran agama Islam tersebut. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.